Selamat pagi para siswa dan siswi kelas 10 jurusan bahasa di SMA Katolik Andaluri. Hari ini kita akan mempelajari satu materi dalam bahasa Jerman, materi penting, judulnya Das Nomen. Das Nomen itu artinya, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kata benda. Kata benda ya, kata benda itu kata yang menunjuk pada barang tertentu, barang atau benda, dan barang atau benda itu dia bisa nyata atau real, tertulis begitu, atau abstrak. Nah, maksudnya begini, benda yang real itu, benda yang nyata, yang real, yang nyata itu benda misalnya barang-barang yang bisa kalian lihat dan tangkap dengan panca indera, misalnya rumah itu kata benda, meja, sekolah, orang, ibu, kucing, pohon, bunga, dan lain-lain. Jadi semua benda yang bisa kalian lihat, kalian alami, itu adalah benda yang nyata, maka dia termasuk pada kata benda yang nyata atau yang real, dan contohnya yang ini. Ada juga kata benda yang abstrak. Kata benda abstrak. Abstrak itu maksudnya tidak terlihat ya, tidak bisa dipegang. Misalnya, kalau orang bilang kesehatan. Ya, kesehatan itu kata benda tapi kita tidak bisa melihat dia. Tidak bisa memegang dia. Kekayaan. Kesehatan, kekayaan, kebaikan. Atau apalagi keindahan. So, demikian ya. Jadi ini kata-kata benda yang tidak nyata, kata benda yang abstrak. Kalian perhatikan, kalau dalam bahasa Indonesia, kata-kata ini, kata sehat, itu kata sifat, diberi awalan ke dan akhiran an, maka itu menjadi kata benda. Ini ada kata kaya, itu kata sifat, kalau diberi awalan ke dan akhiran an, itu menjadi kata benda. Demikian pun ini baik, menjadi kebaikan, indah, diberi awalan ke, akhiran an, menjadi keindahan, dan itu adalah kata benda. Kalian perhatikan baik-baik itu dalam bahasa Indonesia bagaimana membentuk kata benda tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke materi bahasa Jerman, bagaimana dalam bahasa Jerman kata-kata benda ini dijelaskan. Ya, sama seperti semua bahasa yang lain, di setiap bahasa ada kata benda. Karena kata itu kata yang penting untuk menunjukkan satu barang, satu benda, baik itu yang nyata maupun yang abstrak, yang tidak nyata. Perbedaannya adalah bahwa dalam bahasa Jerman, benda-benda itu, semua benda itu mempunyai jenis kelamin. Ya, ini mempunyai jenis kelamin atau biasa disebut gender. Gender. Jadi jenis kelamin itu ada tiga kata bendanya atau gendernya ada tiga. Itu yang pertama itu jenis kelamin laki-laki, itu biasa disebut maskulin.
Yang kedua jenis kelamin perempuan itu disebut feminin. Dan yang ketiga itu jenis kelamin yang netral. Ya, netral ini maksudnya bukan termasuk laki-laki dan juga bukan termasuk perempuan. Netral itu bahasa Jermannya. Bagaimana cara baca ini? Bagaimana cara dibaca ini? EU dibaca bagaimana? EU kali lalu sudah diajarkan dibaca OI. Jadi ini bacanya neutral. Neutral. Oke. Jadi sekali lagi, kata-kata benda dalam bahasa Jerman itu tidak seperti dalam bahasa lain, dibagi menjadi diberi jenis kelamin. Ada 3 jenis kelaminnya atau yang disebut gender. Jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, maskulin, feminin, dan yang netral disebut neutral. Oke. Nah, untuk setiap jenis kelamin itu ada cirinya. Cirinya adalah masing-masing kata benda dengan jenis kelamin atau gender tertentu mempunyai sebuah kata penentu yang disebut artikel ya. Jadi untuk jenis kelamin laki-laki, perempuan maupun netral ada kata yang menentukan bahwa kata benda itu termasuk di dalam jenis kelamin ini atau ini atau ini, dan kata itu disebut artikel. Oke, artikel namanya ya. Nah, untuk kata benda dengan jenis kelamin laki-laki atau yang disebut maskulin tadi itu, dia mempunyai artikelnya adalah der. So, ada der, ditandai dengan kata der di depan ya. Jadi kalau ada kata der di depan kata benda itu, maka kata benda itu adalah kata benda yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk kata benda dengan jenis kelamin perempuan dalam kurung feminin, itu artikelnya adalah, ini dibaca di, bukan die, tapi ini dibaca seperti i panjang, di. Dan untuk kata benda dengan jenis kelamin netral dalam kurung neutral, artikelnya adalah das. Ada der, ada di, ada das. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh-contoh supaya semakin jelas apa yang dijelaskan pada hari ini. Nah, sekarang contoh-contoh. Contoh kata benda maskulin. Apa maskulin tadi? Maskulin itu yang laki-laki. Contohnya misalnya bapak. Bapak. Nah, satu lagi sebelum dilanjutkan. Kata benda dalam bahasa Jerman itu ditambah lagi di sini ya. Nah, kata benda dalam bahasa Jerman selalu ditulis dengan huruf besar di awalnya. Ya, jadi semua kata benda huruf besar. Walaupun di tengah kalimat maupun di akhir kalimat, apalagi di awal kalimat, semuanya ditulis dengan huruf besar, huruf awalnya saja. Oke? Nah, sekarang contoh-contoh. Contoh kata benda maskulin yang laki-laki itu Vater. Vater ini artinya apa? Artinya bapak. Nah,
Kembali yang saya ajarkan tadi, yang saya sudah sampaikan, kalau kata benda itu jenis kelaminnya laki-laki atau maskulin, maka dia mempunyai artikel. Artikel ini sebuah kata yang menandai kata benda tersebut. Artikelnya adalah der. Karena itu, di depan kata vater ini, kita menulis kata der. Oke? Jadi, bisa kecil, bisa besar, tidak apa-apa. Tapi yang penting V-nya ini, vaternya ini besar. Artikelnya tulis kecil aja. Jadi, der Vater itu artinya bapak. Oke, contoh lain. Paman. Paman. Ini paman artinya. Paman itu laki-laki atau ada paman yang perempuan? Tidak ada. Paman itu laki-laki. Karena itu, karena paman itu laki-laki, maka dia juga mendapat artikel der. Ya, der onkel. Ini cara bacanya der onkel. Oke. Yang berikut Pak Guru. Pak Guru itu Lehrer. Pak Guru. Pak Guru itu seorang laki-laki, maka kata Pak Guru juga mendapat artikel der Lehrer. Jadi sekarang kalau saya tanya, Bapak itu bahasa Jerman artinya apa? Kalian menjawab bukan hanya Vater saja, tapi der Vater. Oke, kalau saya tanya paman, bahasa Jermannya apa? Kalian jangan hanya menjawab onkel, tapi kalian menjawab der onkel. Pak Guru, bahasa Jermannya apa? Lehrer. Tapi kalian jangan hanya menjawab Lehrer, tapi jangan lupa artikelnya di depan, der Lehrer. Oke. Siswa, apa itu siswa? Sudah kali lalu, siswa itu laki-laki atau perempuan? Siswa itu laki-laki. SCH, ya. Schüler. Schüler itu artinya apa tadi? Artinya siswa. Nah, siswa ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka di depan ditaruh apa? Der Schüler. Der Schüler. Apalagi yang laki-laki? Anak laki-laki. Anak laki-laki, son. Anak laki-laki, son. Perhatikan ini, semuanya diawali dengan huruf besar, S, L, O, V, S lagi. Karena son itu adalah laki-laki, maskulin, kata benda maskulin, kata benda laki-laki, maka dia juga mendapat artikel sekali lagi, artikel der Sohn. Jadi kalau saya bertanya anak laki-laki dalam bahasa Jerman apa, kalian menjawab der Sohn. Bukan hanya Sohn saja, tapi der Sohn. Oke. So, apalagi? Sopir. Fahrer. Ini Pak Sopir ya, laki-laki. Oke, Pak Sopir. Lalu di depan ditaruh artikel apa? Artikel der. So, der Fahrer. Artinya Pak Sopir. Nah, kalau kalian lihat kata-kata yang saya tulis di atas, kata-kata ini semuanya memang menunjukkan bahwa kata benda ini adalah kata benda yang jenis kelaminnya laki-laki. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan kata-kata benda lain yang tidak bisa kita putuskan dia masuk jenis kelamin mana? Saya kasih contoh, misalnya meja. Meja bahasa Jermannya Tisch. Coba. Tisch. Nah, meja ini menurut kalian masuknya di mana? Laki-laki, perempuan, atau netral? Ya, mungkin kalian bilang netral, tetapi tidak demikian dalam bahasa Jerman. Meja itu termasuk jenis kelaminnya, termasuk kata benda yang berjenis kelamin laki-laki. Maka meja disebut
Der Tisch. Der Tisch. Oke. Contoh lain itu misalnya lemari. So, lemari. Lemari juga sebuah kata benda yang memiliki artikel der, artinya dia ini berjenis kelamin laki-laki. Contoh lain, stool. Stool itu artinya kursi. Kursi juga termasuk kata benda yang berjenis kelamin laki-laki, maka dia diberi artikel der. Nah, kalau kalian melihat buku cetak bahasa Jerman yang tadi saya minta kalian coba baca-baca itu, di situ kalian akan menemukan kata-kata benda dengan artikel-artikel ini. Ada der, ada die, ada das. Nah, semua artikel tersebut menentukan jenis kelamin dari kata benda yang kalian lihat dalam buku itu. Jadi sekarang mengerti ya, mengapa ada der, ada die, ada das, karena bahasa Jerman membagi kata-kata bendanya dalam jenis kelamin tertentu. Ada 3 tadi yang ditandai dengan artikel ini. Der itu untuk laki-laki. Nah, untuk kata-kata benda yang kita tidak bisa menentukan apakah dia laki-laki, perempuan, atau netral, ini memang harus dihafalkan. Kalau yang di atas ini masih mudah, karena memang mereka adalah laki-laki. Bapak, paman, pak guru, siswa, anak laki-laki, pak supir itu adalah laki-laki, maka mereka layak mendapat artikel der. Tapi kalau meja, lemari, kursi, dan lain-lain itu, tentu kita tidak bisa mengatakan ini laki-laki atau perempuan atau netral, tetapi bahasa Jerman sudah menentukan demikian dan kita cukup mempelajarinya, tidak perlu kita bertanya alasan mengapa meja ini der, mengapa dia bukan netral, atau mengapa dia bukan feminin atau perempuan. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada kata benda contoh. Contoh kata benda berjenis kelamin perempuan atau disebut apa tadi? Feminin. Artikelnya apa tadi? Ditandai dengan artikel die. Oke, kalau laki-laki der, kalau yang perempuan itu jenis kelaminnya berjenis kelamin perempuan, artikelnya die. Nah, sekarang kita mulai dari kata-kata benda yang memang mempunyai jenis kelamin perempuan. Misalnya, ibu atau mama. Ibu, mama, Mutter. Nah, sekarang karena mama ini adalah seorang perempuan, maka di depannya ditaruh artikel apa? Die. So, ya harus huruf kecil. Die Mutter. Oke. Die Mutter. Artinya ibu. Jadi kalau saya tanya ibu atau mama dalam bahasa Jerman apa? Kalian jangan hanya menjawab Mutter saja, tapi kalian jawab die Mutter. Oke. Yang berikut lagi tante. Tante bahasa Jermannya tante juga. Oke. Bibi ya. Oke, bibi. Tante. Tante itu karena dia wanita maka artikelnya juga apa? Die tante. Die Mutter, die tante. Oke. Yang berikut lagi ibu guru. Ibu guru itu Lehrerin. Lalu karena ibu guru itu adalah perempuan, maka di depan ditaruh artikel die Lehrerin. Oke. Yang berikutnya lagi anak perempuan. Anak perempuan itu Tochter. Cara bacanya
Tochter. Lalu karena Tochter itu jenis kelaminnya perempuan, maka diberi artikel die Tochter. Oke. So, apalagi yang perempuan, misalnya saudari. Maksudnya saudari perempuan ya. Bahasa Jermannya Schwester. Saudari. Saudari itu tidak perlu lagi kata perempuan di belakang. Karena kata I ini sendiri sudah menentukan bahwa itu adalah perempuan. Saudari itu Schwester. Diberi artikel di depan. Die Schwester. Perhatikan. Semuanya ditulis dengan huruf besar M, T, L, T, S. Oke. Nah, sekarang kata-kata ini memang menunjukkan bahwa mereka adalah perempuan. Bagaimana kalau ada kata-kata benda lain yang kita tidak bisa menentukan apakah mereka laki-laki, perempuan, atau netral? Nah, bahasa Jerman telah menentukan. Misalnya, lampu. Lampu, bahasa Jermannya itu Lampe. Lampe itu termasuk, kata benda lampu itu, lampe, termasuk jenis kelamin feminin atau perempuan, maka di depan diberi artikel di lampe. Oke. Atau dinding. Wand. Oke. Tembok. Bisa tembok. Bisa juga dinding. Tembok atau dinding. Ya. Tembok atau dinding, karena dia berjenis kelamin perempuan, disebut diberi artikel di menjadi di wand. Apalagi misalnya papan tulis ya. Papan tulis bahasa Jermannya Tafel, karena dia berjenis kelamin perempuan, feminin, diberi artikel di depannya menjadi di Tafel. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa ini lampu termasuk berjenis kelamin perempuan, atau wand, atau tafel, atau masih banyak yang lain. Kalau kalian lihat di buku itu, buku cetak, banyak kata benda yang diberi artikel di, dan semuanya itu adalah kata benda yang berjenis kelamin perempuan. Dan kalian bertanya kenapa demikian? Tidak bisa dijawab karena itu sebuah kebiasaan dan tugas kita cukup mempelajarinya supaya tidak bercampur mana yang laki-laki, mana yang perempuan, mana yang netral, apalagi untuk kata-kata benda yang memang tidak secara jelas menunjukkan jenis kelaminnya. Demikian ya. Yang terakhir itu adalah contoh kata benda berjenis kelamin netral. Oke. Itu artikelnya apa tadi? Artikelnya itu adalah diberi artikel das. Das. Oke. Diberi artikel das. Nah, kita perhatikan bahwa yang mempunyai artikel das ini ada macam-macam, karena memang banyak kata benda yang tidak termasuk laki-laki maupun tidak termasuk perempuan masuknya di sini. Contoh misalnya itu rumah. Rumah, house. Karena dia itu berjenis kelamin netral, maka di depan diberi artikel das. Das Haus. Oke. Das Haus. Atau misalnya gambar. Gambar itu Bild. Gambar, bisa juga foto. Bisa gambar, bisa foto. Maka karena kata Bild itu dalam bahasa Jerman mempunyai jenis kelamin netral, maka di depan ditulis das. Das Bild. Apalagi buku.
So, buku juga dalam bahasa Jerman termasuk kata benda yang berjenis kelamin netral. Das Buch. Das Buch. Oke. Apalagi ada kata-kata yang seringkali kita anggap kata itu adalah perempuan atau laki-laki, tapi dalam bahasa Jerman dimasukkan dalam jenis kelamin netral. Contoh kata Kind. Kind itu artinya anak. Anak itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Tetapi dalam bahasa Jerman, kata Kind itu mempunyai artikel das dan dianggap sebagai netral. Ada kata lain itu kata A umlaut dibaca E. Mädchen. Ini artinya gadis. Gadis. Mädchen. Mädchen. Nah, gadis itu kan jelas-jelas dia adalah perempuan. Tetapi dalam bahasa Jerman, kata Mädchen ini dimasukkan dalam kata benda berjenis kelamin netral, maka diberi artikel das. Demikian ya. Masih ada lagi banyak-banyak, misalnya kantor. Kantor. Kantor itu bahasa Jermannya ya, Büro, Büro. Cara bacanya Büro. Ada U umlaut U, Büro, Büro. Juga mempunyai artikel das karena kata kantor itu mempunyai jenis kelamin netral. Nah, kalau kalian memperhatikan contoh lain lagi, misalnya ini ya. Zimmer itu artinya kamar. Zimmer. Zimmer. Z diawali dengan T dan S. Zimmer. Zimmer itu artinya kamar, termasuk juga kata benda berjenis kelamin netral, maka di depan ditulis das. Oke, nah kalian bisa memperhatikan buku cetak yang sudah saya berikan pada kalian itu dari sekolah. Lalu kemudian dalam buku cetak itu ada yang kata benda, banyak kata benda, dan kalau kalian di depan, kalau kalian melihat di depan kata-kata tersebut ada kata das, itu namanya artikel das, maka kalian tahu oh itu kata benda jenis kelaminnya netral. Oke. Kalau kalian lihat di depan kata benda itu ada tulisan di, ini namanya artikel di, maka dia termasuk jenis kelamin perempuan. Kalau kalian lihat di depan kata benda itu ada tulisan der, maka dia termasuk jenis kelamin laki-laki. Demikian ya. Nah, sekarang lanjutannya. Kata-kata benda ini yang mempunyai artikel der, di, dan das, tadi itu ya. Der, di, dan das ini, itu kalau dalam bahasa Jerman itu disebut, sabar, artikel, penjelasan berikut ya. Artikel der, di, das, itu disebut artikel tertentu. Artikel tertentu atau dalam bahasa Jermannya itu disebut bestimmte Artikel. Disebut bestimmte Artikel. Mengapa disebut bestimmte Artikel? Artikel tertentu karena artikel der, di, dan das itu menunjukkan benda tertentu. Benda tertentu. Jadi kalau orang bilang das Büro, maka terjemahan bahasa Indonesianya kantor itu. Kantor itu. Jadi menunjukkan sebuah kantor ya. Kantor yang itu, bukan yang ini dan bukan yang lain-lain. Nah, kalian perhatikan artikel-artikel ini bisa diterjemahkan dengan kata itu.
Jadi saya kasih contoh di sini, misalnya kalau di situ ditulis das Kind, perhatikan ini, ditulis das Kind, maka kita bisa mengatakan itu diterjemahkan dengan anak itu, bukan anak ini, bukan seorang anak, atau bukan anak yang di sana, tapi anak itu. Kata-kata itu di belakang, dan itu menunjukkan bahwa benda yang dimaksudkan itu adalah yang itu, yang ditentukan itu, yang telah tertentu. Maka ini disebut artikel tertentu. Demikian juga kalau misalnya di sini, ambil dari sini misalnya, kalau kita mau tulis dilererin misalnya, kita ambil kata ini, dilererin dari kata benda feminin, dilererin, maka kalian bisa terjemahkan sebagai ibu guru itu. Ibu guru itu, bukan yang ini tapi yang itu. Oke. Demikian pun kalau kita ambil contoh dari yang artikel der, maskulin, ya ini, misalnya kita ambil kata ini ya, der Tisch, artinya apa? Artinya meja. Der Tisch, maka itu diterjemahkan dengan meja itu. Oke, meja itu. Jadi sekali lagi, artikel der, di, dan das ini menunjuk pada benda tertentu, karena itu disebut artikel tertentu. Dalam bahasa Jermannya disebut bestimmte Artikel. Kalau kalian bilang das Kind, maka yang dimaksudkan adalah anak itu, bukan anak ini, bukan seorang anak. Die Lehrerin, ibu guru itu, bukan ibu guru ini atau ibu guru yang lain. Demikian ya. Nah, setelah kalian mempelajari ini, tugas kalian adalah melihat dalam buku bahasa Jerman dan perhatikan artikel-artikel yang ada di situ supaya kalian mengerti ini masuknya di jenis kelamin yang mana. Nah, untuk tugasnya setelah kalian menonton ini akan saya sampaikan dalam grup nanti tugas apa yang harus dibuat. Tapi tugasnya tidak saya muat di video ini, nanti saya muatkan di dalam grup Telegram kelas. Demikian penjelasan pada hari ini berkaitan dengan kata benda dalam bahasa Jerman dan artikel-artikelnya. Kalian pelajari itu baik-baik, dan kata-kata yang artikelnya itu, kata-kata benda dengan artikelnya dihafalkan bersama-sama. Dihafalkan artikelnya dan kata bendanya. Das Kind, das Mädchen, begitu ya cara menghafal. Jangan hanya menghafal kata bendanya saja, tetapi sekalian dihafalkan dengan artikelnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.